Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada kesempatan hari ini kelompok saya dapat mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 8 kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya yang terhormat kepada Dr. Randa Yusra Dewi MPD dan Bapak Dimas Anugrah Adiatmo MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum diskusi pembahasan materi yang dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Amelia Agustina dengan NIM A1B121027, kemudian rekan saya Erika Maharani dengan NIM A1B121005, dan juga salah satu teman kelompok kami yaitu Aisyah Priscilia dengan NIM A1B121038. Baiklah, saya Amelia Agustina selaku moderator akan memulai presentasi ini, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai mendesain makalah. Jadi mungkin beberapa dari kalian tidak mengetahui apa itu makalah. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari makalah itu. Makalah itu merupakan sebuah karya tulis dalam topik tertentu yang lazimnya dipersiapkan untuk disajikan dalam forum pertemuan ilmiah, diskusi, misalnya dalam bentuk seminar dan lain sebagainya. Namun jika dibahas dalam bentuk perkuliahan, makalah itu sendiri merupakan sebuah bentuk penugasan yang diberikan oleh seorang dosen untuk mahasiswanya, yang berupa karya tulis yang merupakan tugas mahasiswa dalam mata kuliah tertentu. Kemudian dipresentasikan saat pertemuan perkuliahan seperti yang sedang saya lakukan saat ini. Kemudian umumnya dalam bentuk diskusi, tanya jawab seputar topik dan lain-lain. Selanjutnya kita beralih ke topik pembahasan mengenai jenis-jenis makalah. Nah, jadi teman-teman, jenis makalah itu ada dua, yaitu yang pertama makalah hasil pemikiran penulis, dan yang kedua makalah hasil penelitian ilmiah. Untuk makalah hasil pemikiran penulis itu merupakan makalah yang mengutamakan kajian teori yang bersangkutan dengan topik yang disajikan tersebut. Kemudian pengkajiannya dilakukan secara meluas atau mendalam. Misalnya pemahaman yang lebih baik secara teoristik terhadap topik yang disajikan dalam makalah tersebut. Nah, sedangkan makalah hasil penelitian ilmiah merupakan penelitian yang dilakukan prosesnya secara ilmiah. Isinya tidak sekedar berisi kajian teori, namun juga kajian empiris dan komprehensif terhadap penulisan penelitian terdahulu oleh peneliti lainnya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mengalih kepada topik pembahasan tentang membangun konteks makalah. Jadi untuk menulis makalah yang efektif, penting untuk mengembangkan konteks dari sebuah makalah itu tersebut. Konteksnya yang harus jelas dan pasti, melibatkan identitas latar belakang masalah, alasan mengapa masalah tersebut perlu dibahas, serta kenyataan data yang ditemukan di lapangan. Kemudian selain dari itu, tujuan pembahasan harus jelas sehingga nanti makalah yang dibuat atau disampaikan dapat dipahami oleh pembaca kemana arah diskusi yang akan dilakukan. Nah, konteks masalah ini dibangun dengan beberapa aspek yang mencakup masalah atau topik utama, kemudian latar belakang, tujuan penelitian, dan relevansinya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Erika Maharani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Amelia Agustina, yaitu tahapan-tahapan yang akan dilakukan sebelum membuat makalah. Sebelumnya, kita harus menentukan dulu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah untuk menjelaskan fokus utama dari makalah tersebut. Selanjutnya, kita akan membuat latar belakang, menguraikan informasi-informasi penting yang sudah ada terkait topik pembahasan seperti penelitian sebelumnya atau teori-teori yang relevan dengan penelitian kita. Selanjutnya, kita menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini digunakan untuk menyampaikan tujuan atau alasan mengapa topik tersebut penting untuk dibahas. Selanjutnya, ada relevansi.
Relevansi sendiri menghubungkan topik makalah dengan situasi atau masalah yang lebih, sehingga pembaca dapat melihat pentingnya pembahasan tersebut. Selanjutnya, kita juga membutuhkan formulasi bahasa pada makalah. Untuk formulasinya itu sendiri berupa kalimat yang digunakan haruslah pasif. Selanjutnya, bertolak dari objek, meminimalkan atau meniadakan subjektivitas. Lalu, bahasa difungsikan untuk mendefinisikan konsep, mendeskripsikan, memformulasi dugaan, menjelaskan sesuatu dan menginterpretasikan fenomena tertentu dan menalar. Bahasa yang digunakan juga haruslah logis, lugas, dan lebih mengutamakan pada makna denotatif. Manfaat dari makalah tersebut. Adapun manfaat dari makalah, yaitu makalah berguna sebagai pengembang keterampilan menulis, memahami konsep, dan menganalisis. Selain itu juga, makalah digunakan sebagai sarana demonstrasi pemahaman penulis tentang pokok-pokok permasalahan teoritis yang akan dikaji. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Erika. Selanjutnya, materi yang berikutnya akan dibacakan oleh Aisyah Priscilia. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu penyajian makalah. Makalah umumnya dibuat untuk dipresentasikan pada seminar, sidang, atau diskusi. Bagian pokok yang harus ada dalam makalah adalah yang pertama, pendahuluan, kedua, isi, ketiga, kesimpulan. Presentasi makalah harus sistematis dan utuh sehingga pembaca cepat memahami isi makalah tersebut. Selanjutnya yaitu ada struktur makalah. Makalah hasil pemikiran. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang menjelaskan konteks dan alasan mengapa topik ini penting untuk dibahas. Bagian ini harus memberikan gambaran umum tentang isu yang akan diangkat. Yang kedua ada rumusan masalah, yaitu merumuskan pertanyaan atau masalah yang akan dijawab dalam makalah. Ini menjadi panduan bagi penulis dalam menyusun isi makalah. Yang ketiga ada tujuan penulisan, menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penulisan makalah ini, baik dari segi pengetahuan maupun aplikasi praktis. Yang keempat ada manfaat penulisan, yaitu menguraikan manfaat yang dapat diperoleh dari pembacaan makalah, baik bagi pembaca, masyarakat, maupun bidang ilmu terkait. Yang kedua ada kajian kepustakaan, yaitu sesuai dengan topik, mengulas literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, mencakup teori-teori dasar dan penelitian sebelumnya. Yang kedua ada rangkuman. Rangkuman menyajikan ringkasan dari kajian pustaka yang telah dilakukan, menyoroti temuan-temuan penting yang mendukung argumen dalam makalah. Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan bagian ini merupakan inti dari makalah, di mana penulis menguraikan dan menganalisis informasi serta data yang relevan. Dengan rumusan masalah, pembahasan harus sistematis dan logis, mengaitkan antara teori dan praktik. Yang terakhir itu ada penutup, memiliki dua bagian. Yang pertama ada kesimpulan. Simpulan di sini menyajikan ringkasan dari hasil analisis dan pembahasan. Simpulan harus jelas dan analisis menjawab rumusan masalah. Yang kedua ada saran atau rekomendasi. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian atau analisis, baik untuk penelitian selanjutnya maupun untuk praktik di lapangan. Selanjutnya ada struktur makalah hasil penelitian. Pada bagian struktur ini itu sama dengan struktur makalah hasil pemikiran, hanya saja memiliki bagian-bagian tertentu yang mungkin berbeda seperti menambahkan metodologi penelitian. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok 8. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan tadi, yang mana kesimpulannya adalah makalah tersebut merupakan karya ilmiah yang lazimnya dipersiapkan untuk
disajikan dalam forum pertemuan ilmiah, misalnya berbentuk seminar, diskusi, dan lain sebagainya. Kemudian mahasiswa haruslah memahami bagaimana dan apa saja isi dari sebuah makalah yang baik dan benar. Mulai dari bagaimana membangun konteks makalah, jenis-jenis makalah, sampai dengan struktur di dalam sebuah makalah. Adapun penulisan makalah harus menggunakan ragam tulis ilmiah yang baku, ditandai dengan karakteristik menggunakan bentuk kalimat pasif, bertolak dari objek dengan meminimalkan atau meniadakan subjektivitas, tidak mengutamakan emosi, tidak dogmatis, serta menggunakan bahasa yang logis, lugas, dan mengutamakan makna denotatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian kami dari kelompok 8. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.